Dia kenal dakwah umur 20-an ke atas. Kenal dakwah umur 30-an ke atas. Maka pada saat itu yang dia pelajari, dia cukup mempelajari rukun Islam dengan dalil-dalilnya. Rukun iman dengan dalil-dalilnya. Cukup. Pernahkah seseorang yang sudah kenal lama dakwah di sini manusia, wajah-wajah yang sudah saya kenal lama, pernahkah dia menyelesaikan, menghatamkan itu dengan dalil-dalilnya? Permasalahan-permasalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu malam Kamis 20 Jumadil Ula 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Hubbun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alamatuhu, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tanda-tandanya, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Fadl Ilahi hafizahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Para ikhwah sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Masih kita membicarakan al-alamatur rabi'ah, tanda yang keempat dari tanda-tanda mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang keempat adalah nasru sunnatihi wadzabbu anis syariah, menolong sunnahnya dan membela syariat. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca kisah Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu yang memperjuangkan agama Islam
dengan mengorbankan nyawa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kisah yang kedua adalah kisah Haram bin Milhan radhiyallahu anhu ketika beliau memperjuangkan agama Islam dan dengan mengorbankan diri dan nyawa beliau. Sekarang kita membaca sisa-sisa kisah yang ada di dalam kitab ini sebagai tanda yang keempat, yaitu membela sunnah Nabi Muhammad SAW dan memperjuangkan syariat beliau. Penulis berkata, Ba'thus Siddiq Jaisha Usamata radhiyallahu anhu raghba wafatihi sallallahu alaihi wasallam wadh-dhuruf as-sa'bah. Ya, artinya kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengirim pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid meskipun dalam keadaan masih merasakan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dalam keadaan yang sulit. Maksudnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tanda beliau mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau mengirim pasukan ke daerah Yamamah dalam keadaan sulit. Mengirim pasukan ke daerah nanti Yamamah nanti ya. Ke dalam keadaan sulit. Karena sulitnya waktu itu adalah keadaan masih belum tetap disebabkan wafatnya Rasulullah SAW dan sulitnya juga akibat wafatnya Rasulullah SAW ini banyak orang-orang Arab yang ada di luar kota Madinah mereka murtad. Tetapi karena pasukan Usamah radhiyallahu anhu sudah disiapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berperang, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang menjadi pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tetap mengirimkan pasukan tersebut meskipun dalam keadaan sulit. Ini menunjukkan mendahulukan apa yang sudah direncanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan melihat keadaan yang ada. Dan itu menunjukkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca, ubtuliya ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'inda intiqali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila ar-rafiqil a'la ashadd al-ibtila' haitsu irtadda al-'arabu wa qasadu muhajamatal muslimin fi ma'qilihim al-madinati al-munawwarah. Wa sara as-sahabatu radhiyallahu anhum kama wasafahum Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhum ka na'am bila ra' wa saratil madinatul munawwarah ala hasabi ta'birih adyaqu ala ahliha minal khatam. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum diuji ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpindah kepada tempat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat berat, yang mana orang-orang Arab murtad dan bahkan bermaksud untuk menyerang kaum muslimin di pusat pemerintahan kaum muslimin, yaitu Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan akhirnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka sebagaimana yang digambarkan oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, seperti hewan gembalaan yang tidak ada penggembalanya. Dan akhirnya kota Madinah An-Nabawiyah sebagaimana yang digambarkan oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu sangat sempit bagi penduduknya, lebih sempit daripada lubang cincin pada jari. Maksudnya pada waktu itu keadaan belum menentu karena wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keadaan belum menentu.
Wa fi mithli hadhihi al-ahwal as-sa'bati wadh-dhuruf al-'asirah jaa amru tanfidhi ba'thi Usamah radhiyallahu anhu alladhi kana qad jahhazahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liqitali a'da'illahi ta'ala fi diyarihim ba'idan 'anil Madinah al-Munawwarah. Lakinnal jaysha qad tawaqqafa nadharan li shiddati maradihi sallallahu alaihi wasallam thumma intiqalihi ila rahmati rabbih. Dalam keadaan yang sulit seperti ini, dalam keadaan yang sangat sempit seperti ini, datang perintah untuk melaksanakan pengutusan pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, yang telah disiapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat mereka jauh dari kota Madinah An-Nabawiyah. Akan tetapi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, kemudian persiapan pasukan tersebut terhenti. Kemudian ditambah lagi dengan kewafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpindah kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya persiapan untuk mengirim pasukan tersebut terhenti gara-gara sakit dan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famadza kana mauqiful muhibb al-akbar As-Siddiq radhiyallahu anhu tijaha amril habibil karimi sallallahu alaihi wasallam hadza. Maka bagaimanakah sikap dari seorang yang mencintai, yang sangat besar kecintaannya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terhadap perintah Nabi mulia, Nabi yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan hal ini. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika masih hidup, beliau sudah mempersiapkan pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Tapi karena beliau sakit, ditambah lagi beliau wafat, akhirnya pasukan tersebut terhenti persiapannya. Lalu digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana sikap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tentang hal ini? Falnasma' ma yarwihi al-Imam At-Tabari an 'Asim bin Adi rahimahullahu taala qala. Maka kita dengar bagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari Asim bin Adi, beliau bercerita, nada munadi Abi Bakrin min ba'dil ghadi min mutawaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika misalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Besoknya hari Selasa, setelah Rasul Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diangkat menjadi khalifah, Amirul Mukminin, Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksud saya, maka ada suara yang berseru dari utusan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Besoknya, hari Senin wafat, Selasa ada suara yang berseru dari utusan Rasulullah utusan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Liyutimma ba'tha Usamah. Hendaknya disempurnakan pengutusan pasukan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Ala la yubqiyanna bil Madinah ahadun min jundi Usamah illa kharaja ila askarihi bil Jurf. Ingatlah, tidak ada yang tersisa seorang pun di kota Madinah dari pasukan Usamah yang sudah dipersiapkan tadi, melainkan mereka harus ke tempat base camp-nya yang berada di Al-Jurf. Jurf adalah sekitar 3 mil dari kota Madinah arah menuju negeri Syam. Arah menuju negeri Syam 3 mil berarti sekitar, kalau 1 milnya 1,6 kilometer, berarti sekitar 5 kilometer atau 4,5 kilometer dari kota Madinah. Disuruh berkumpul di sana di base camp Al-Jurf. Walamma sta'dzana Usamatu As-Siddiq radhiyallahu anhu fil baqa'i ma'al jaysh bil Madinah nadharan ila taqallubil ahwal kataba ilaihi As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Usamah bin Zaid sebagai pemimpin pasukan, beliau minta izin kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu agar tetap di kota Madinah bersama pasukannya, karena melihat masih belum tetapnya keadaan semenjak wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Usamah bin Zaid minta izin,
maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menulis surat kepada Usamah radhiyallahu anhu. Ma kuntu li astaftiha bi syai' aula min infadhi amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala an takhtafani at-tayr ahabbu ilayya min dhalik. Artinya, aku tidak akan membuka dengan sesuatu apapun yang lebih utama dibandingkan meneruskan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, hari pertama yang aku harus lakukan sebagai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah meneruskan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu memberangkatkan pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Ini menunjukkan cintanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ada burung yang mematukku lebih aku sukai dibandingkan hal tersebut. Artinya aku menjadi bangkai, kemudian bangkaiku itu dipatuk burung-burung gara-gara aku ikut berperang mengutus pasukan Usamah bin Zaid, lebih aku sukai dibandingkan aku hidup di kota Madinah. Ini bagaimana cintanya Abu Bakar As-Siddiq, seorang yang mencintai yang paling besar dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Tidak ada manusia yang lebih cinta-cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dibandingkan Abu Bakar As-Siddiq. Berkorban dengan nyawa, dengan keluarga, anak, istri, budak, harta, seluruhnya. Tidak ada yang pernah berkorban seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk Allah dan Rasulnya, untuk agama Islam. Walamma usyira ila khawfi muhajamatil Arab ala al-Madinah idza sami'u biwafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radda ala hadha as-Siddiq radhiyallahu anhu biqawlihi ana ahbisu jayshan ba'athahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad tara'tu ala amrin 'azim walladhi nafsi biyadihi la an tamila al-Arab ahabbu ilayya min an ahbisa jayshan ba'athahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika diberikan isyarat tentang rasa takut, jadi Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu bukan karena tidak mau untuk berperang, tetapi karena semenjak wafatnya Rasulullah SAW, orang-orang sebagian orang Arab ada yang murtad, dan bukan hanya sekedar murtad, mereka ingin menyerbu kota Madinah. Itu yang ditakutkan oleh Usamah bin Zaid. Dan beliau beritahukan itu kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika mereka mendengar wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka rasa takut yang diberitahukan oleh Usamah bin Zaid kepada Abu Bakar As-Siddiq dijawab oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan perkataan Abu Bakar As-Siddiq yang berbunyi, aku menahan tentara yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti aku telah melancang terhadap perintah yang sangat besar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demi jiwaku yang berada di tangannya. Sungguh orang-orang Arab mereka menyimpang. Lebih aku sukai dibandingkan aku menahan pasukan yang telah diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya pasukan ini kan sudah keluar dari kota Madinah di Al-Jurf, ya, yang 3 mil dari kota Madinah tadi. Tapi mereka tidak jadi melakukan perjalanan untuk berperang karena mendengar di kota Madinah wafatnya Rasulullah SAW. Makanya mereka tinggal di situ. Makanya kan surat menyurat antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan Usamah bin Zaid. Ceritanya seperti itu. Wa fi riwayah 'inda At-Tabari rahimahullah qal walladhi nafsu Abi Bakrin biyadihi law dhanantu anna as-siba'a takhtafani la anqadhtu ba'tha Usamata kama amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau lam yabqa fil qura ghairi la anfadhtuhu. Subhanallah. Di sini terlihat pemberaninya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dari seluruh para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang terkenal dengan kedewasaan, yang terkenal dengan sikap kelembutan dibandingkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi di sini terlihat bagaimana tegasnya
Abu Bakar As-Siddiq. Demi jiwa Abu Bakar yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya aku mengira ada binatang buas yang akan menerkamku, sungguh aku akan tetap mengirim pasukan Usamah sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kalau seandainya tidak tersisa di kota Madinah selain aku, maka aku akan tetap perintahkan pasukan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu untuk pergi berperang sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah salah satu tanda bukti cinta seorang yang sangat mencintai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka senantiasa sangat patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun taruhannya nyawa. Sangat patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun taruhannya nyawa. Karena kalau seandainya saya tadi baca-baca, kalau seandainya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengutus pasukan tersebut, maka tidak ada pasukan yang besar yang menjaga kota Madinah. Akhirnya dikhawatirkan nanti orang-orang Arab yang murtad tersebut akan menyerang kota Madinah. Akan tetapi beliau lebih percaya dengan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam dibandingkan perakiraan-perakiraan manusia. Demikianlah semestinya seorang muslim lebih percaya dengan imannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dibandingkan perakiraan-perakiraan manusia. Wa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu. Demi Allah, kata penulis, yang tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selainnya. Hadza huwal muhibbul akbar. Haqqan. Inilah seorang yang pencinta yang paling besar cintanya dengan sebenar-benarnya. Lil Habibil Karim salawatu Rabbi wa salamuhu alaih. Terhadap Nabi yang tercinta, Nabi mulia, semoga salawat dan salam Allah Subhanahu wa taala atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma narahu radhiyallahu anhu yakhruju yushayyi'ul jaysha wa huwa mashin. Kemudian kita melihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu keluar. Beliau mempersiapkan pasukan dalam keadaan berjalan. Wa Usamah radhiyallahu anhu raqib. Wa Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu anhu yaqudu dabbatah. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu beliau sudah menunggangi hewan tunggangannya. Abdurrahman bin Auf beliau menuntun hewan tunggangannya. Wa yaqulu lahu Usamah, ya khalifata Rasulillah, wallahi latarkabanna aw la anzilanna. Kemudian Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, dan Usamah ini sebagai pengetahuan adalah hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah mantan budak berkulit hitam. Dan bapaknya juga hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Harith. Sampai dulu dikatakan Zaid bin Muhammad. Karena saking dekatnya selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya cinta Allah dan Rasulnya tidak mengenal ketampanan, kegantengan, kecantikan, tetapi mengenal iman dan amal. Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengenal kekayaan, tidak mengenal kegantengan, tidak mengenal kecantikan, tetapi dikenal dengan iman dan amal. Kemudian Usamah berkata, jadi ceritanya Usamah di atas ontanya atau di atas kudanya, Abdurrahman bin Auf menuntun hewan beliau, dan Abu Bakar As-Siddiq jalan memperhatikan para pasukan. Kemudian Usamah berkata, ya khalifata Rasulillah, wallahi la tarkabanna aw la anzilanna. Wahai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, demi Allah, antara dua pilihan, engkau juga naik ke atas hewan tunggangan atau aku yang benar-benar turun, karena tidak pantas. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wallahi la tanzil wa wallahi la arkab wa ma alayya an aghbara qadamayya fi sabilillahi sa'ah. Demi Allah, wahai Usamah, engkau jangan turun, dan demi Allah aku tidak akan naik. Sungguh kedua telapak kakiku berdebu
demi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah lebih aku cintai. Wa ausa Usamah radhiyallahu anhu biqaulih. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mewasiatkan kepada Usamah bin Zaid dengan ucapannya, "Isna' ma amaraka bihi Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam." Perbuatlah sebagaimana yang engkau diperintahkan oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibda bi biladi Qudha'ah, thumma iti Abil, wa la tuqassiranna fi syai'in min amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mulailah dengan daerah Qudha'ah. Kemudian datangilah Ibil. Kemudian janganlah engkau sekali-kali meremehkan sesuatu apapun dari perintah Rasulullah SAW. Ini yang subhanallah ya para ikhwah, terlihat jelas dari metode hidup para sahabat sehingga mereka pantas mendapatkan gelar radhiyallahu anhu, yaitu apapun perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka sangat-sangat perhatian untuk menunaikannya, Dan semestinya seperti itu seorang muslim, tidak meremehkan perintah-perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam walaupun terlihat remeh, terlihat kecil, karena dengan begitu seseorang akhirnya menjadi seorang yang sangat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin ukhra qala radhiyallahu anhu. Dalam riwayat yang lain Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Imdi ya Usamah, jalanlah wahai Usamah. Fi jaisika lil wajhi alladhi umirta bihi." Jalanlah bersama pasukanmu untuk sebuah perintah yang engkau diperintahkan dengannya. Summa ughzu haitsu amaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berperanglah sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadamu. Hadza huwa wallahi al-hubbus sadiq lil habibil karimil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis kitab, inilah demi Allah rasa cinta yang tulus kepada Nabi yang tercinta, Nabi mulia, Nabi pilihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-khuruju fi sabilillahi ta'ala difa'an 'anid din. Keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk membela agama, wa i'la'an li kalimatil haq, untuk menegakkan kalimat yang benar, wifqa amril habibi al-karimi salawatu rabbi wa salamuhu alaihi, sesuai dengan perintah Nabi yang tercinta, Nabi yang mulia, semoga salawat dan salam Rabb kita Allah Subhanahu wa taala atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang ketiga ini memberikan pelajaran kepada kita bagaimana tegarnya Abu Bakar As-Siddiq meskipun mengorbankan nyawa untuk membela agama Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang keempat, Qitalu Siddiq radhiyallahu anhu mani'iz zakah wal murtaddin raghmal ahwalil asirah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat dan orang-orang yang murtad meskipun dalam keadaan yang sedang sulit. Karena wafatnya Rasulullah SAW keadaan sulit. Lam yastatibbal aman, belum ada stabilitas keamanan pada waktu itu. Semuanya masih sesuatu yang sangat baru dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sudah saya ceritakan, semenjak wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka saat itu banyak yang murtad. Banyak yang tidak mau bayar zakat. Nah, maka salah satu tugas pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah memerangi orang yang tidak mau bayar zakat dan memerangi orang yang murtad. Penulis berkata, "Walamma jaa mawdu'u qitali bani'iz zakah." Ketika kita berbicara tentang memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Nusyahidu hadzal muhibba as-sadiqa radhiyallahu anhu yafsahu an azmihi as-samim wa qararihi ats-tsabit biqawlihi al-mashhur, "Wallahi law mana'uni iqalan kanu ya'addunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la qataltahum ala man'ihi." Maka
kalau kita membicarakan tentang orang-orang yang tidak mau bayar zakat, kita akan menyaksikan orang yang sangat mencintai dengan tulus ini, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau sangat tegas dalam ketetapan beliau dengan mengucapkan, demi Allah, kalau seandainya mereka tidak mau bayar zakat, walaupun hanya sebatas iqal. Iqal adalah tali yang digunakan oleh orang Arab untuk mengikat lutut onta agar tidak kabur. Iqal adalah tali yang digunakan oleh orang Arab untuk menutup lutut onta agar tidak kabur. Dan harganya tidak seberapa. Yang sekarang digunakan oleh orang-orang Arab di atas kepalanya. Itu sebenarnya dulu adalah untuk mengikat tali untuk mengikat lutut onta. Kemudian di zaman yang modern ini, dahulukan setelah mengikat, kemudian dilepas, kemudian diikatkan di sini. Sekarang di zaman yang modern ini sebagai simbol, itu adalah orang Arab. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demi Allah, jikalau mereka menahan dariku walau satu iqal yang mereka dahulu tunaikan kepada Rasulullah SAW, sungguh aku akan perangi mereka karena penahanan mereka atas iqal tersebut. Ya, ini bagaimana tegasnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan di sini saya ingin mengingatkan sedikit tentang zakat. Ya, zakat artinya adalah harta yang wajib dikeluarkan jika sudah mencapai nisab melalui satu haul, dimiliki secara sempurna oleh seorang muslim. Itulah pengertian dari harta zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan jika sudah mencapai nisab melalui satu haul, dimiliki secara sempurna oleh seorang muslim. Dan apabila ada seorang muslim tidak mau bayar zakat, maka diancam dengan ancaman yang sangat pedih di akhirat. Di antaranya surah At-Taubah ayat 34-35. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya tidak menafkahkannya di jalan Allah, tidak membayar zakatnya, maka ancam mereka dengan siksa yang pedih. Pada hari kelak di hari kiamat, emas dan perak tersebut dipanaskan di dalam neraka jahanam menjadi lempengan-lempengan api. Lalu setelah itu ditempelkan pada jibah. Jibah adalah dahi. Junub adalah punggung, lambung. Kemudian zuhurum dan punggung mereka. 3 bagian tubuh yang sangat rentan dengan sesuatu yang panas. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah yang kalian simpan-simpan untuk diri kalian. Maka rasakanlah apa yang kalian simpan-simpan. Itu ancaman disebutkan dalam Al-Quran bagi yang tidak mau bayar zakat. Kemudian juga dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatah." Siapa yang Allah berikan kepadanya harta, lalu dia tidak menunaikan zakatnya, muthila lahu syuja'an. Maka di hari kiamat akan ditampakkan untuknya syuja'. Syuja' adalah al-hayyatuz zakar, yaitu ular
jantan. Ada yang mengatakan ular apapun. Dan asy-syuja' alladhi yawathibu ar-rajilu wal faris wa yaqumu ala dhanbihi wa rubbama balagha ra'sal faris wa yakunu fi sahari. Syuja' adalah jenis ular yang dia menerkam orang-orang yang sedang berjalan di atas ontanya, bahkan di atas kudanya. Jadi dia sangat cepat. Dan dia berdiri di atas ekornya. Jadi kan ini ada kepala, ada badan, ada ekor. Dia berdiri di atas ekornya. Saking ganasnya ular tersebut. Kemudian disebutkan mutsilalahu syuja' aqra. Syuja' berarti dia adalah ular. Aqra adalah alladzi tama'adha sya'ruhu likathrati summih. Ada ular yang kepalanya itu sangat licin, botak kepalanya. Kenapa? Saking banyaknya bisanya pada mulutnya, berpengaruh kepada kepalanya. Ini bukan berarti yang botak-botak banyak racunnya. Ya. Ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Kemudian lahu zabibatan. Dan dia memiliki 2 titik hitam. Tathniyatu zabiba wa hiya nuqtatun sauda fawqa ain al-hayyah. 2 titik hitam di atas matanya. Dan apabila ada ular yang seperti ini, maka ini adalah ular yang sangat berbisa. Yutawwiquhu yaumal qiyamah. Dia akan melilit orang yang tidak bayar zakat tersebut pada hari kiamat. Ya'khuzu bilih zamataihi, yakni shidqaihi. Kemudian ular tersebut membuka kedua mulutnya. Mulutnya, sisi kanan, sisi kirinya. Tsumma yaqul ana maluk, ana kanzu. Kemudian ular tersebut berkata, aku hartamu yang dahulu. Aku harta simpananmu yang dahulu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca surat Ali Imran ayat 180. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairul lahum. Jangan sekali-kali mengira orang yang bakhil dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari karunia-Nya itu lebih baik bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum. Tetapi itu adalah buruk bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Maka apa yang mereka bakhilkan nanti akan melilit mereka pada hari kiamat. Walillahi mirathus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Allah memiliki kerajaan langit dan bumi dan Allah Maha mengetahui apa yang telah mereka perbuat. Ini ancaman dari dalil yang kedua tentang orang yang tidak mau bayar zakat, yaitu harta yang tidak mau bayar zakat akan berubah menjadi syuja' aqra, yaitu ular jantan yang aqra. Ya. Aqra artinya adalah yang botak kepalanya saking banyaknya bisanya pada mulutnya, yang mempunyai 2 titik hitam pada kepalanya. Kemudian juga ada hadis yang lain yang berkaitan dengan tidak mau bayar zakat. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Ma min sahibi dhahabin wala fiddah la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah suffihat lahu safaihu min nar. Tidaklah seorang yang memiliki emas dan perak tidak mengeluarkan darinya kewajibannya kecuali nanti pada hari kiamat akan dibuatkan untuknya lempengan-lempengan dari api. Fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam, dipanaskan dalam neraka jahannam. Wa yuqwa biha jabinuhu wa dhahruhu, maka ditempelkan kepada lambungnya kemudian punggungnya. Kullama barudat u'idat lahu, setiap kali dingin maka diulang kembali untuknya.
fi yaumin kana miqdahu 50 alf sanah. Dalam satu hari yang lamanya 50.000 tahun. Hatta yuqda bainal ibad fayura sabilahu imma ila jannah wa imma ila nar. Sampai dihisap manusia. Jadi ini adalah siksanya nanti di akhirat atau di alam kubur. Ya, siksanya seperti ini. Sampai dihisap manusia, maka ia akan melihat tempatnya ke surga atau tempatnya ke neraka. Maka di sini saya mengingatkan, siapa yang mempunyai harta dan dia muslim, kemudian dia merdeka, bukan budak, dia memiliki harta sampai nisab. Nisab harta adalah 85 gram emas atau 595 gram perak dikalikan harga hari itu. Ya, dikalikan harga hari itu. Maka siapa yang memiliki harta yang sampai nisab, maka berarti dia wajib untuk membayar zakatnya. Kalau dia memilikinya secara sempurna, dimiliki 1 haul. Ya, dimiliki 1 haul. Kalau kita lihat harga emas hari ini adalah sekitar 900, ya gitu ya. Ulun kada pernah amas nih. 15.000 kan. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anggap saja harga emas di sini misalkan harga dasarnya 500.000 rupiah. Berarti kalau seandainya kita kalikan emas 500.000 rupiah kali 85 gram sama dengan 42.500.000. Siapa yang memiliki uang 42.500.000 maka dan dia adalah muslim merdeka dimiliki selama 1 tahun, maka wajib baginya untuk mengeluarkan 2,5%, 2,5% bagi 40 saja. Maka berarti sekitar 1.062.500. Keluarkan setiap tahunnya 1.062.500. Ini kalau seandainya hitungannya adalah emas. Adapun kalau seandainya hitungannya adalah perak, ya, maka kita dapati harga perak hari ini adalah 23.000. Betul ya? Harga perak hari ini 23.000. Baik. Kalau seandainya kita kalikan 23.000 kali 595 gram perak sama dengan 13 juta. Siapa yang memiliki duit 15 juta wajib zakat. Kalau dia sudah memiliki uang tersebut dan dia muslim, merdeka, dimiliki selama 1 haul dan kepemilikannya sempurna. 13.685 13 juta 685.000. Berapa yang harus dikeluarkan? Bagi 40 sama dengan 342.125 rupiah. Atau 350.000. Dikeluarkan setiap tahunnya. Dan bagi siapa yang uangnya antara nisab emas tidak sampai, tapi nisab perak sampai, maka pakailah nisab perak agar hartanya bersih dan agar tidak ada ancaman kelak nanti di hari kiamat. Ya,
Ini yang menabung-menabung, hati-hati. Bayarlah zakat karena dikhawatirkan nanti mendapatkan siksa bagi yang tidak mau bayar zakat. Nah, adapun kalau ada orang jual rumah, jual mobil, jual barang-barang berharga, kemudian mendapatkan uang yang banyak, maka asal hukumnya ini tidak ada zakat sampai terkumpul syarat-syarat zakat, yaitu dia muslim, dia merdeka, dia memiliki harta sampai nisab, mungkin hasil penjual mobil, rumah dan sekitarnya sampai nisab, tetapi sampai 1 haul atau tidak, sampai 1 tahun atau tidak. Kalau seandainya belum sampai 1 tahun, maka tidak ada zakat padanya. Kemudian dimiliki secara sempurna atau tidak. Jangan-jangan itu adalah kepemilikan bersama, karena itu adalah harta waris, maka tidak ada zakat padanya. Ya, kalau seandainya ternyata setelah dibagikan kepada ahli waris ternyata tidak sampai kepada nisab dan belum 1 haul. Jadi tidak semua orang jual rumah, orang jual mobil, jual motor, jual tanah, kemudian ada zakatnya. Zakatnya ada ketika dia sudah 1 haul atau ketika sudah sampai nisab. Dan itu dimiliki secara sempurna. Kita lanjutkan. Thumma lamma alim as-Siddiq radhiyallahu anhu azama ba'dul qabaili al-murtaddati ala muhajamatil Madinatil Munawwarah. Kharaja ilaihim binafsihi syahiran sayfah. Lalu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengetahui tentang tekad sebagian kabilah-kabilah yang murtad untuk menyerang kota Madinah Nabawiyah, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu keluar sendiri dengan pedang terhunus. Taqulu Siddiqah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bercerita anak beliau Ummul Mukminin, ibunda orang-orang beriman, As-Siddiqah Aisyah radhiyallahu anha, kharaja abi syahiran misayfahu raqiban rahilatahu ila dzil qissah. Bapakku keluar dengan menghunus pedangnya, menaiki ontanya, pergi ke Dzulqissah. Dzulqissah adalah sebuah tempat antara kota Madinah sekitar 24 mil. Ya, Dzulqissah. Kemudian walamma tuliba minhu al-baqa bil Madinah wa ba'thi man yanubu anhu radda ala hadha biqaulih wala wallahi la af'al wala uwasiyannakum binafsi. Dan ketika beliau diminta agar tetap di kota Madinah dan agar beliau mengutus orang yang mengganti beliau untuk memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat tersebut, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membantah dan berkata, tidak, demi Allah aku tidak akan begitu. Aku akan benar-benar mempertahankan kalian dengan diriku sendiri. Wa kaifa yajlisul muhibbus shadiq wa qad syahada anna ad-din alladhi ja'a bihi al-habibul karim yunadihi. Kata penulis kitab, bagaimana orang yang mencinta dengan tulus bisa duduk dengan tenang, sedangkan beliau menyaksikan bahwa agama yang dibawa oleh Nabi yang tercinta, Nabi mulia, telah memanggil beliau, yaitu syariat zakat asalnya dikerjakan, kemudian wafat Rasulullah SAW tidak dikerjakan. Wa kaifa la yakhruj? Wa qad sami'a asy-syari'ata al-gharra'a allati anzalaha Allah ala habibihi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam tastanfiruhu wa tastansiruhu. Bagaimana beliau tidak keluar ketika beliau sudah mendengar syariat yang mulia ini yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi yang tercinta, nabi utusan, nabi pilihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta keluar, minta dibela, yaitu tidak mau bayar zakat, maka wajib untuk diperangi. Kemudian penulis berkata, wa aina nahnu min hadza? Maka di manakah kita dari hal ini? Amma nusyahidu dinal haq yastaghitsu bina fi masyariqil ardi wa magharibaha? Bukankah kita menyaksikan agama yang benar ini meminta pertolongan kepada kita di timur dan baratnya bumi? Amma nasma'u sayhati syariah al-islamiyyah al-gharra tunadina min arja'il alam min qaribin wa ba'idin? Apakah kita tidak mendengar
panggilan-panggilan syariat Islam yang mulia ini memanggil kita dari ujung alam yang dekat ataupun yang jauh. Fahal min mujib. Tetapi apakah ada orang yang ingin membela agama ini? Ama yukhsha anna ba'dan minna raghima di'aihi hubban nabi sallallahu alaihi wasallam qad sara mimman qala azza wa jalla anhum lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafirun. Apakah kita tidak takut, ya, sebagian dari kita tidak takut padahal dia mengaku cinta Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tapi gara-gara tidak mau membela Islam maka dia masuk ke dalam ayat Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 179. Mereka memiliki hati tetapi mereka tidak memahaminya. Mereka memiliki mata tetapi tidak melihatnya. Mereka memiliki telinga tetapi tidak mendengarnya. Mereka seperti binatang, bahkan mereka lebih sesat dari binatang. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Maksudnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita terutama di zaman media sosial seperti ini, banyak sekali kadang-kadang umat Islam meminta pertolongan, syariat Islam dilecehkan, maka sebagian kaum muslimin berdiam diri. Sebagian kaum muslimin acuh tak acuh atas hal-hal tersebut. Mana perjuangan yang dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an? Mana perjuangan yang dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an? Taib. Kemudian itu adalah cerita yang keempat, yang mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menginginkan memberikan contoh bagaimana mencintai sebenarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalankan perintah beliau meskipun membela agama beliau meskipun taruhannya nyawa. Cerita yang kelima. Talabul Barra radhiyallahu anhu biramihi fi hadiqatil adu kay yuftahu babuha min dakhil. Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu meminta agar dilempar ke tempat musuh sehingga bisa membuka pintu dari dalam. Subhanallah. Fi ma'rakatil Yamamah, di dalam peperangan Yamamah. Yamamah ini sekitar 30 km dari kota Riyadh sekarang. 30 km dari kota Riyadh sekarang. Berarti masih di kawasan Arab Saudi. Dan terjadi peperangan Yamamah ini pada tahun ke-11 Hijriah. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yaitu ketika ada Musailamah mengaku sebagai seorang nabi, maka diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Laja'a ashabu Musailamah al-kadzdzab ila al-hadiqah wa ghallaqu alaihim al-bab. Dalam peperangan Yamamah, para pengikut Musailamah sang pendusta pergi ke sebuah kebun. Kemudian mereka menutup pintu-pintu kebun tersebut. Fayatlubu ahadul muhibbin as-sadiqin min ikhwatihi biramihi ala jidaril hadiqah kay yaqtahima alaihim fiha fayuftahu babuha lil muslimin. Maka ada seorang yang sangat pencinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada saudara-saudaranya agar melemparkan dia ke dalam kebun tersebut sehingga bisa membuka pintu kebun dari dalam agar kaum muslimin bisa masuk dan memerangi orang-orang musuh-musuh Allah yang ada di dalamnya. Subhanallah. Ya, hanya orang-orang yang benar-benar bercinta yang sanggup untuk melakukan yang seperti ini. Yarwi lana al-Imam At-Tabari qissatahu biqaulih. Al-Imam At-Tabari rahimahullah meriwayatkan kepada kita kisahnya. Thumma zahafal muslimun hatta alja'uhum ilal hadiqah. Kemudian kaum muslimin mendesak mereka sampai pasukan dari Musailamah sang pendusta tersebut masuk ke dalam kebun Hadiqatul Maut, namanya kebun kematian. Wa fiha aduwullah Musailamah al-kadzdzab. Di dalam kebun tersebut terdapat musuh Allah Musailamah sang pendusta karena dia mengaku menjadi nabi dan menjadi nabi, ya. Faqala al-Bara bin Malik radhiyallahu anhu. Al-Bara bin Malik
bukan Bara bin Azib ya. Al-Bara bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Ya ma'syaral muslimin, alquni alaihim fil hadiqah." Lemparkan aku masuk kepada mereka ke dalam kebun. Di dalam riwayat yang lain, "Ya ma'syaral muslimin, urmuni alaihim fil hadiqah." Wahai kaum muslimin, lemparkan aku kepada mereka di dalam kebun. Subhanallah. Faqala an-nas, "La taf'alu ya Bara." Jangan engkau lakukan itu, hai Bara. Kemudian dia berkata, "Wallahi la tatrahanni alaihim fiha." Demi Allah, segera kalian lemparkan aku kepada mereka. Fahtumila hatta idza ashraf ala hadiqah min al-jidar iqtahama faqatalahum ala babil hadiqah hatta fatahaha lil muslimin. Kemudian diangkat Al-Bara bin Malik tadi sampai jika mendekati kepada dinding kebun tersebut, maka kemudian dia masuk dan memerangi orang-orang yang ada di dalam kebun tersebut dan akhirnya bisa membuka pintu kebun tersebut untuk kaum muslimin. Wa dakhalal muslimuna alaihim fiha, dan kaum muslimin masuk ke dalam kebun tersebut. Faqtatalu hatta qatalallahu Musailamah aduwallah. Maka akhirnya mereka memerangi musuh-musuh tersebut sampai Musailamah musuh Allah terbunuh. Allahu Akbar. Kata penulis, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kaifa ja'ala al-Bara radhiyallahu anhu an nafsahu rakhisatan fi sabilillah. Bagaimana beliau menjadikan nyawa beliau sangat murah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wahya ghaliyah, dan dia mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bal wa rabbil Ka'bah hiya aghla min alafi nufusi amsalina. Bahkan demi Allah yang memiliki Ka'bah, dia adalah lebih mahal dibandingkan seribuan nyawa seperti kita ini. Kata penulis seperti itu. Itu kisah yang kelima. Bagaimana tanda yang keempat, membela agama Allah sebagai tanda kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sepertinya malam ini saya akan selesaikan sehingga nanti mungkin kita akan mendiskusikan apa yang akan bisa kita pelajari dari pelajaran setelah ini. Yang keenam, mubayatu 400 minal muslimin 'alal maut fi ma'rakatil Yarmouk. 400 dari kaum muslimin membaiat di atas kematian. Jadi baiatnya mati. Mati tidak boleh pulang. Mati atau menang. Baiatnya baiat mati. 400 kaum mukminin pada peperangan Al-Yarmouk. Peperangan Al-Yarmouk terjadi tahun 15 Hijriah. Sekitar 4 tahun sepeninggal Rasulullah SAW. Ini di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Al-Yarmouk berada di Urdun. Yang waktu itu dikuasai oleh orang-orang Romawi, yaitu orang-orang yang beragama Nasrani. Baik, kita baca ceritanya. Wa fi ma'rakatil Yarmouk, di dalam peperangan Al-Yarmouk, nusyahidu 400 minal muhibbin as-sadiqin. Kita saksikan 400 orang dari orang-orang yang mencinta kepada Rasulullah SAW yang tulus cintanya. Yubayi'una 'alal maut difa'an 'anid din. Mereka membaiat di atas kematian untuk membela agama. Jadi baiatnya adalah berani mati, pasukan berani mati. Ya. Wa i'lan li kalimatillahi ta'ala, dan untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Wa izalatan lil fitnati wal fasad, untuk menghancurkan kerusakan dan juga fitnah. Jadi jihad dalam agama Islam itu adalah untuk menghilangkan kehancuran. Kehancuran yang dimaksud adalah kesyirikan. Dan sebagai pengetahuan, peperangan Al-Yarmouk ini besar. Pasukan kaum muslimin antara 30 sampai 40 ribu orang. Sedangkan pasukan dari kaum Nasrani, mereka sekitar 240 ribu. 240 ribu, subhanallah. Sangat jauh bedanya. Faqad dzakara al-Hafidz Ibnu Katsir an Abi Utsman al-Ghassani an abihi qala Ikrimah radhiyallahu anhu ibnu Abi Jahal. Diceritakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dari Abu Utsman al-Ghassani, dari bapaknya, beliau berkata,
Berkata Ikrimah bin Abu Jahal radhiyallahu anhu. Ya subhanallah, Abu Jahal musuh Allah. Anaknya Ikrimah kekasih Allah. Sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Begitulah hidayah. Kata Ikrimah bin Abi Jahal, qataltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi mawatin wa afirru minkumul yawm thumma nada man yubayi' 'alal maut. Kata Ikrimah bin Abi Jahal, aku pernah berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai macam peperangan. Lalu aku hari ini harus lari dari kalian? Tidak. Kemudian beliau berseru, siapa yang membaiat di atas kematian? Fabaya'ahu ammuhu Al-Harith bin Hisham wa Dirar ibn al-Azwar fi 400 min wujuhil muslimin wa fursanihim. Maka setelah itu membaiat kepada beliau pamannya Al-Harith bin Hisham. Kemudian karena Abu Jahal namanya Amr bin Hisham. Ya. Dirar bin Azwar pada 400 orang dari kaum muslimin beserta dengan kuda-kuda mereka. Faqatalu qaddama fustat Khalid hatta uthbitu jami'an jirahan. Wa qutila man minhum khalqun minhum Dirar ibn al-Azwar radhiyallahu anhum ajma'in. Dan sebagai pengetahuan juga peperangan Yarmuk dipimpin dari kaum muslimin Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah, akhirnya mereka memerangi orang-orang dari kaum Nasrani yang dipimpin oleh Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Sampai seluruhnya mati atau terluka. Dan terbunuh dari mereka banyak. Dari 400 orang yang membaiat di atas kematian tersebut. Di antaranya Dirar bin al-Azwar radhiyallahu anhum ajma'in. Ini contoh bagaimana para sahabat Nabi meskipun Rasulullah SAW sudah meninggal, cinta mereka tulus kepada Nabi Muhammad SAW membela agama dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, cerita yang ke-7. Su'ud az-Zubair ala ra'si al-Hisn al-Kabir li fathi babihi min ad-dakhil lil jaysh al-Islami. Kisah Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu an. Beliau naik ke atas benteng yang besar untuk membuka pintu dari dalam agar pasukan kaum muslimin bisa masuk kepada benteng tersebut. Wa fi Misr, di negeri Mesir, najidu muhibban sadiqan akhar yahabu nafsahu lillahi ta'ala. Kita mendapati seorang pecinta yang tulus lainnya mengorbankan nyawanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yaf'alu huwa wa ashabuhu ma fa'alahu al-Bara bin Malik radhiyallahu anhu fi ma'rakatil Yamamah. Beliau dan para sahabatnya mengerjakan seperti yang tadi dikerjakan oleh Al-Bara bin Malik di dalam peperangan Yamamah. Wala gharabata fi tashabuhim hadha fil fida'i wat tadhiyah. Maka tidak ada keanehan dalam keserupaan mereka ini, di dalam pengorbanan, di dalam pengorbanan dan juga pengorbanan. Li'annahum kulluhum kharaju min madrasatin wahidah. Karena mereka seluruhnya keluar dari satu sekolahan. Wa muhibbu habibin wahid. Dan mereka adalah orang-orang yang mencinta, yang patut dicintai satu-satunya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal madrasatu hiyal madrasatul Muhammadiyah. Maka sekolahan yang mereka keluar darinya adalah sekolahan yang dibina oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal habibu huwal habibul karim al mustafa alaihi afdhalus salati wa azka taslim. Dan yang dicintai dia adalah Nabi tercinta, Nabi mulia, Nabi pilihan. Semoga salawat dan salam yang paling utama atas beliau. Yarwi lana al-imamu Ibnu Abdul Hakam qissatahu wa qissata ashabihi al-abrar biqaulih. Menceritakan kepada kita Imam Ibnu Abdul Hakam kisah beliau dan kisah para sahabatnya yang baik-baik dengan ucapan
Falamma abta al-fathu ala Amr ibn As radhiyallahu anhu qala Zubair radhiyallahu anhu. Ketika lama Amr ibn As menaklukkan musuh, maka Az-Zubair ibn al-Awwam, dan ingat para ikhwah, Az-Zubair ibn al-Awwam yang mengislamkan beliau siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini manusia tidak ada yang bisa mengalahkan pahalanya. Mereka kedudukannya adalah para nabi, para rasul, Abu Bakar As-Siddiq. Tidak ada yang bisa mengalahkan kedudukan Abu Bakar As-Siddiq. Wali manapun, wali kutub, wali badal, wali santri apalagi. Ya, tidak ada yang bisa mengalahkan. Kemudian para ikhwah, qala Zubair inni ahabu nafsi lillah. Allahu akbar. Aku serahkan, hadiahkan, korbankan nyawaku untuk Allah. Wa arju an yaftaha bidzalika 'alal muslimin. Dan aku berharap agar terbuka dengan penyerahan nyawaku ini untuk kaum muslimin. Fa wada'a sullaman ila janibil hisn min nahiyati suqil hammam, thumma sa'ad wa amarahum idza sami'u takbirah an yujibuhu jami'an. Kemudian beliau meletakkan tangga di samping benteng, kemudian beliau naik, kemudian beliau memerintahkan jika beliau mendengar takbir dari dalam, maka silahkan kalian jawab takbir tersebut. Fama sya'uru illa waz-Zubair ala ra'sil hisn yukabbir. Maka kaum muslimin tidak mengira kecuali setelah Zubair sudah di atas benteng dan beliau bertakbir. Ini tadi peperangan apa? Hah? Tidak disebutkan ya? Enggak. Di Mesir ini peperangannya ya. Tidak disebutkan. Karena kalau seandainya di mana? Di Yarmuk, saya pernah melihat benteng-bentengnya. Karena itu di Urdun, saya pernah ke Urdun, Yordania. Wa tahamalan nas ala silm hatta nahahum Amr khaufan min an yankasir. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia akhirnya dan tidaklah manusia mengira pada waktu itu kecuali Zubair bin Awam sudah di atas benteng yang kemudian beliau bertakbir. Ma'ahu saif. Beliau bersama beliau ada pedangnya. Wa tahamalan nas ala silm hatta nahahum Amr khaufan min an yankasir. Maka manusia pun mengangkat tangga tersebut sampai dilarang oleh Amr bin As radhiyallahu anhu karena takut tangga tersebut patah. Akhirnya nanti Zubair jatuh. Falamma iqtahama Zubair wa tabi'ahu man tabi'a wa kabbar man ma'ah wa ajabahumul muslimun min kharij. Lam yashukku ahlul hisn anna al-araba qad iqtahamu jami'an faharabu. Ketika Zubair dan orang-orang yang mengikutinya bertakbir dan beliau bertakbir dan orang-orang yang mengikutinya juga ikut bertakbir, kemudian kaum muslimin juga mengikuti dari luar bertakbir, maka orang-orang yang musuh yang ada di dalam benteng tersebut tidak ragu lagi bahwa orang-orang Arab sudah mengepung mereka dan masuk kepada mereka dan akhirnya mereka kabur tunggang langgang. Fa'amada Zubair wa ashabuhu ila babil hisn fafatahuhu waqtahamal muslimun al-hisn. Akhirnya kaum muslimin bisa membuka benteng tersebut dan akhirnya menguasai daerah tersebut. Radhiyallahu anhum wa ardhahum ma asdaqahum hubban wa fidaan li hadzal din. Semoga Allah meridhai mereka dan semoga mereka ridha terhadap Allah. Sungguh benar-benar cinta yang tulus dan perjuangan yang tulus untuk agama ini. Yang ke-8 sebelum terakhir. Du'a'un Nu'man ibnu Muqarrin an yarzuqahu Allahu syahadah binasril mu'minin. Doanya An-Nu'man bin Muqarrin agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau rezeki yaitu mati syahid dengan kemenangan kaum muslimin. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rupanya penulis kitab ini mungkin menyukai peperangan-peperangan karena kisah-kisah yang disampaikan banyak sekali tentang peperangan-peperangan. Taib. Yang jelas cerita-cerita seperti ini adalah sejarah yang tidak boleh kita lewatkan. Wa fi ma'rakati Nahawan nusyahidu muhibban sadiqan akhar yad'u Allah Ta'ala an yarzuqahu syahadah binasril mu'minin. Di dalam peperangan Nahawan,
saya belum baca ini Nahawan di mana. Kita saksikan kembali orang yang mencinta yang tulus yang lain berdoa kepada Allah agar diberikan mati syahid dengan kemenangan kaum muslimin. Faqad dzakara al-Hafidz Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah yang mempunyai kitab Siyar A'lamin Nubala. Beliau bercerita, qala An-Nu'man ibn Muqarrin radhiyallahu anhu. An-Nu'man bin Muqarrin berkata, "Lamma altaqal jam'an fi ma'raqati Nahawan in qutiltu fala yalwi alayya ahad wa inni da'in bi da'watin fa amminuni." Kata An-Nu'man berkata, ketika sudah dua pasukan bertemu, dulu kan tidak seperti sekarang ya, main satelit kemudian tembak dari jauh, siapa yang kaya, negara kapitalis, berarti dia yang menang. Dulu enggak, berperang antara satu dengan satu yang lainnya ya. Face to face, wajah dengan wajah gitu. Ya. Kemudian Nu'man berkata, jika aku mati, maka jangan fala yalwi alayya ahad. Jangan seorang pun memperdulikan aku. Wa ini da'in bida'wah fa aminu. Maka aku berdoa sekarang dengan sebuah doa, aminkanlah. Kemudian beliau berdoa, Allahumma arzuqni syahadah binasril mu'minin. Ya Allah, berikan aku mati syahid dengan kemenangan kaum muslimin. Artinya aku mati dan kaum muslimin menang. Aku mati mendapatkan pahala syahadah dan kaum muslimin menang. Fa'ammanal qaum. Maka orang-orang pun mengaminkan. Fakana An-Nu'man awwala sari'. Maka akhirnya memang benar An-Nu'man adalah orang yang mati syahid pertama kali radhiyallahu anhu wa arda. Di dalam riwayat yang lain beliau berdoa, Allahumma u'juz dinak. Ya Allah, muliakan agama engkau. Wansur ibadak. Dan bela hamba-hamba engkau. Waj'alin Nu'man awwala syahidin al-yawm ala i'jazi dinik wa nasri ibadik. Dan jadikan Nu'man ini sebagai syahid yang pertama pada hari ini untuk menegakkan agamamu dan membela hamba-hambamu. Ma'a'zama hadha du'a wa ajalla. Kata penulis kitab, alangkah agungnya doa ini, alangkah besarnya doa ini. Wa ma yulaqahu illa alladhina sabaru. Tidak ada yang bisa melakukan seperti ini kecuali orang yang sabar. Wa ma yulaqahu illa dzu hadzin 'adzim. Tidak ada yang wa ma yalqahu illa dzu hadzin 'adzim. Tidak ada yang mendapatkannya kecuali orang yang mendapatkan iman yang sangat besar. Itu cerita yang ke-8. Tanda cinta yang keempat yaitu berjuang, berkorban nyawa untuk membela sunnah dan agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerita yang ke-9, yang terakhir. Dengan ini kita selesaikan kajian kitab Hubbun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa alamatuhu. Cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tanda-tandanya. Ishtiyaqul muslimin ila badli arwahim fi sabilillah ta'ala. Rindunya kaum muslimin untuk mengorbankan nyawa mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rindu sampai rindu ingin mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhtimu hadithi an hadhihi al-allamah bima dzakarahu Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu lil Muqawqis mubayyinan hirsal muslimin al-muhibbin as-sadiqin lil habibil karim ala badli arwahihim fi sabilillah ta'ala hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah. Faqad qala radhiyallahu anhu wa ma minna rajul illa wa huwa yad'u rabbahu sabahan wa masaan an yarzuqahu syahadah. Kata penulis, saya tutup tulisan ini terhadap tanda yang keempat ini dengan apa yang disebutkan oleh Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Ubadah bin Samit sahabat Rasulullah SAW. Ketika berkata kepada Muqawqis seorang pembesar yang beragama selain Islam, menjelaskan gigihnya kaum muslimin. Orang-orang yang mencinta dengan cinta yang tulus kepada Nabi tercinta Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas pengorbanan ruh mereka, nyawa mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak terjadi lagi kesyirikan, sehingga tegak agama Allah Subhanahu wa taala. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata, tidak ada seorang pun dari kita kecuali dia berdoa kepada Rabbnya si pagi dan petang an yarzuqahu syahadah, yaitu diberikan rizki
diberikan rizki untuk mati syahid. Wa alla yaruddahu ila baladihi wala ila ardhihi wala ila ahlihi wa waladihi. Dan berdoa agar tidak dikembalikan kepada daerahnya, kepada tanah kelahirannya, kepada keluarganya, kepada anak istrinya. Berdoa seperti itu. Walaysa li ahadin minna hammun fima khalafahu. Dan tidak ada seorang pun dari kita rasa gelisah terhadap apa yang dia tinggalkan. Meninggalkan anak, istri, rumah, tempat tinggal, harta. Tidak ada gelisah sama sekali. Wa qad istawda'a kullu wahidin minna rabbahu ahlahu wa waladahu. Dan setiap dari kita, kata Ubadah bin Samit di hadapan Al-Muqawqis, sudah menitipkan anak istrinya dan keluarganya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama hammuna ma amamana. Ini perkataan yang indah. Sesungguhnya tekad kita apa yang ada di depan kita. Siapapun yang berjuang untuk agama Islam ini, baik itu dari sisi dakwah seperti majlis-majlis seperti ini, baik itu dari sisi media seperti kawan-kawan Rifqan TV, radio-radio sunnah. Alhamdulillah sekarang radio-radio kita banyak, alhamdulillah. Ada radio Gema Madinah, ada radio Intro FM, ada radio Gema Madinah Barabai, sudah mulai. Siapa yang berjuang dan yang belum masuk kakinya di dalam perjuangan agama Islam, masuklah. Dengan perkataan ini, innama hammuna amamana. Sesungguhnya tekad kita adalah apa yang ada di depan kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang belum pernah masuk ke dalam urusan-urusan berjuang untuk kaum muslimin, hanya berjuang untuk dirinya sendiri, yang belum pernah masuk ke dalam urusan berjuang untuk agama Islam dan kaum muslimin, masuklah ke dalamnya. Masuklah jadi panitia ini, masuklah jadi mengurus ini, masuklah jadi mengurus ini. Jangan yang ada hammuna cuma uang kita, hammuna cuma dunia kita. La, innama hammuna amamana. Sesungguhnya tekad yang ada dalam diri kita adalah surga kita yang ada di depan kita. Semoga Allahumma ja'alna jami'an kadzalika, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah kita seluruhnya seperti itu, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita menyelesaikan kajian membaca kitab Hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alamatu, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tanda-tandanya, tepat pada hari Rabu malam Kamis 20 Jumadil Ula 1444 Hijriah bertepatan dengan 14 Desember 2022 Masehi. Semoga yang disampaikan bermanfaat dan semoga kita menjadi pecinta sejati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kajian Rabu malam Kamis setelah ini, mungkin silahkan nanti para jamaah sekalian mempertimbangkan mana yang lebih kita ingin pelajari. Saya sering menceritakan kepada orang-orang yang baru berhijrah, baru ingin meniti jalan istiqamah, dan umurnya sudah di atas 20-an. Umurnya sudah di atas 30-an atau 40-an. Maka saya katakan kepada orang-orang tersebut, salah satu yang patut diperhatikan bagi orang-orang yang baru meniti jalan istiqamah adalah dia harus benar di dalam menimba ilmu agama. Karena dengan kebenaran dalam menimba ilmu agama, akhirnya dia akan bisa menghasilkan diri yang benar-benar matang di dalam kehidupan dia sehari-hari. Kita tidak seperti anak-anak santri-santri saya yang berumur 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Yang mereka memang sudah ada kurikulumnya di dalam belajar ilmu agama. Pelajaran akidah apa yang dipelajari, pelajaran hadis apa yang dipelajari, pelajaran bahasa Arab apa yang dipelajari, pelajaran
tafsir, apa yang dipelajari, kita tidak seperti mereka. Tetapi kita belajar ilmu agama agar meniti jalan istiqamah ini benar-benar mumpuni ilmunya. Maka harus menggunakan metode yang benar dalam menimba ilmu agama. Coba tanyakan sekarang yang hadir di sini, terutama kawan-kawan saya yang lama-lama. Sudah berapa tahun seseorang mengenal dakwah sunnah? Dan sudah berapa banyak dan berapa dalam keilmuan tentang Islam yang dia miliki? Salah satu hal yang mungkin bisa dijawab adalah tidak ada ilmu yang mumpuni yang saya miliki. Sebabnya itu adalah karena ketidakbecusan menuntut ilmu agama. Apalagi kalau seandainya hadir di majelis ilmu hanya sekedar ketika ustadz-ustadz yang mewah, yang besar-besar datang ke majelis ilmu, datang ke Banjarmasin, baru cungul batang hidungnya. Maka manusia-manusia yang seperti ini tidak akan menghasilkan ilmu yang mumpuni. Ya, apalagi tujuannya ketika ustadz-ustadz mewah dan besar tersebut datang, kemudian di samping foto, selesai. Alangkah indahnya hadir di majelis ilmu beliau. Semoga beliau panjang umur. Tapi Anda tidak menghasilkan ilmu yang mumpuni. Maka saya memberikan beberapa opsi. Dan perhatikan ini bagian dakwah di Masjid Imam Syafi'i. Lihat sekarang runut ustadz-ustadz yang ngajari kita. Apa disiplin ilmu yang mereka ajarkan kepada kita? Ya, apalah disiplin ilmu yang mereka ajarkan kepada kita? Kalau seandainya kita belajar ilmu agama tujuannya menjadi penuntut ilmu, menjadi santri, menjadi akhirnya nanti menjadi mahasiswa, menjadi pendakwah, menjadi ustadz, pengajar, maka belajar ilmu agamanya sesuai dengan urutan-urutan yang disebutkan oleh para ulama, seperti di pesantren. Kalau ingin mendalami ilmu akidah, maka dia dari mulai al-usul as-salasa, 3 landasan pokok ajaran Islam, naik al-qawaidul arba, 4 kaidah memahami tauhid dan syirik, naik menjadi kitab tauhid, kemudian kasyfus syubuhat, kemudian nawaqidul Islam, kemudian aqidah wasitiyah, kemudian setelah itu aqidah tahawiyah, aqidah tadmuriyah, aqidah safariniyah, dan seterusnya. Ini baru disiplin ilmu akidah yang kalau dia ingin jadi ustadz pengajar, duduk ngajar seperti ini, baru cara belajarnya seperti itu. Kalau seandainya dia ingin jadi ustadz, pengajar, penuntut ilmu, ya, bukan hanya sebatas orang yang ingin jalan istiqamah dalam perkara hadis, maka dia mulai dari Arba'in Nawawiyah, kemudian setelah itu Umdatul Ahkam, kemudian setelah itu Bulughul Maram, kemudian setelah itu baru kitab-kitab yang lain. Kalau dalam fikih, maka dia nanti menjalani juga. Tetapi kalau seandainya ada orang yang ingin menimba ilmu agama hanya untuk agar dia semakin berilmu saat dia meniti jalan keistiqomahan. Dia kenal dakwah umur 20-an ke atas. Kenal dakwah umur 30-an ke atas. Maka pada saat itu yang dia pelajari, dia cukup mempelajari rukun Islam dengan dalil-dalilnya. Rukun iman dengan dalil-dalilnya. Cukup. Pernahkah seseorang yang sudah kenal lama dakwah di sini manusia, wajah-wajah yang sudah saya kenal lama, pernahkah dia menyelesaikan, menghatamkan itu? Dengan dalil-dalilnya. Permasalahan-permasalahan. Misalkan kalau bicara tentang rukun Islam, membicarakan 2 kalimat syahadat. Kalau sudah membicarakan 2 kalimat syahadat, maka membicarakan makna 2 kalimat syahadat. Konsekuensi 2 kalimat syahadat. Rukun-rukun 2 kalimat syahadat. Pembatal-pembatal 2 kalimat syahadat. Syarat-syarat 2 kalimat syahadat. Dan seterusnya. Itu baru 2 kalimat syahadat. Belum lagi nanti masalah sholat. Kalau sudah membicarakan masalah sholat, maka membicarakan masalah toharoh. Bersuci.
Maka cukup dia mempelajari rukun Islam, rukun iman. Bahkan saya katakan kepada yang hadir dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini banyak ustadz-ustadz yang tidak ngajar seperti saya sekarang di masjid ini. Banyak lulusan-lulusan Madinah yang keliaran, yang mereka tidak ada kerjaan, panggil mereka. Privat dengan keluarga Anda. Anda, istri, anak-anak datang setiap sore jam berapa? Cukup setengah jam. Maka akan Anda menjadi keluarga yang mumpuni syariat Islamnya. Mempelajari rukun Islam, rukun iman dengan dalil-dalilnya. Itu satu. Yang kedua, mempelajari apa yang memang tidak boleh kita bodoh di dalamnya karena di situ pekerjaan kita. Seperti seorang pedagang, maka dia pelajari. Dia pedagang, dia pelajari di situ. Ya, tentang asas-asas berdagang secara Islami. Sampai tuntas. Karena dia memerlukan di situ. Sebagian kawan-kawan sekarang yang dulunya penuntut ilmu, sekarang sudah dijadikan sebagai pengurus-pengurus di sebuah organisasi-organisasi. Akhirnya sibuk mengurus itu dan tidak belajar. Dan itu kesalahan fatal. Belajarnya hanya ketika ustadz dari pusat datang. Itu kekeliruan fatal. Yang ketiga, setelah itu mempelajari apa bekal untuk kehidupan. Seperti kai-kai ulun, paman-paman ulun yang hadir di sini. Apa bekal untuk kehidupan setelah kematian? 3 poin itu pelajari, insya Allah ilmu kita menjadi mumpuni. Makanya perhatikan juga bagian dakwah di masjid ini, agar memperhatikan ustadz-ustadz yang ada, ini masuk mana nih, bagian mana. Karena yang hadir ini adalah orang umum. Terutama yang baru-baru ngaji. Saya nasihatkan agar tidak terbuang percuma waktu. Begitu-begitu saja datang ke majelis, ya. Maka nanti kalau seandainya saya mau mulai kajian, entah keputusannya apa, semuanya harus pakai kitab. Tidak boleh tidak. Kalau ada yang tidak memiliki kitab, out, nggak boleh ikut. Harus. Karena saya akan mulai dari dasar. Kepentingan untuk orang-orang yang memulai istiqamah. Sehingga benar-benar mendatangkan ilmu yang mumpuni. Entah itu caranya nanti kita belajar, kita pilih kitab, rukun Islam dengan dalil-dalilnya, atau rukun iman dengan dalil-dalilnya, ataupun kita belajar kitab tertentu. Maka saya nasihatkan kali ini. Dan di mana-mana saya sering ngomong seperti ini. Coba sekarang pikirkan dikit kita. Kita kenal dakwah ini kapan? Saya kenal dakwah ini tahun 2001. Sekarang 2022. Banding dan kemudian pikirkan diri kita. Sudahkah kita bisa untuk menjadi orang yang benar-benar berilmu agama, yang mumpuni ilmunya, ya, jangan sampai hanya sekedar belajar ilmu agama, jiping, ngaji nguping, karena yang hadir adalah Ustadz Fulan, maka saya hadir rame-rame. Enggak, ini untuk kepentingan kita. Kita pulang, kalau Anda pulang sebagai nanti penuntut ilmu, Ustadz, pengajar, ingin jadi mahasiswa di dalam urusan agama, maka belajar seperti yang saya katakan tadi. Kalau Anda pulang ke rumah hanya sebagai suami, bapak di rumah tangga, kakak dari adik-adiknya, maka cukup belajar seperti yang saya ungkapkan tadi. Tidak terlalu sulit dan tidak usah terlalu tinggi-tinggi ilmu. Karena itu yang kita perlukan. Sehingga kita benar-benar mumpuni bisa mengajari orang-orang yang di sekitar kita. Nah, sekali lagi alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan amal-amal saleh. Kita menyelesaikan kitab ini dengan kalau tidak salah 12 kali pertemuan, ya, setiap Rabu malam Kamis, hanya beberapa malam yang saya libur. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.